Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penggemar, pecinta Jamani, Jamaah Manaqib Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya menerangkan masalah sejarah daripada Sayyidina Husain yang seharusnya menerangkan yaitu sejarah sebagaimana putra beliau yaitu Said Ali Zainal Abidin. Sehubungan kami melihat yaitu fenomena yang ada di alam media sosial yang lagi gencar, lagi rame, yaitu masalah permasalahan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian berpendapat bahwa keturunan Imam Ubaidillah itu diragukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya Jamaah Manaqib Nurul Iman ikut terpanggil untuk meluruskan fenomena yang lagi viral yang ada di media sosial, untuk menerangkan sebagaimana yaitu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Bagi yang tidak percaya, itu hal wajar. Karena haknya masing-masing. Masing-masing mempunyai pendapat, mempunyai hak. Pendapat tidak harus didapat. Pendapat itu tidak harus didapat. Tidak bisa yang namanya pendapat itu untuk didapat, tidak bisa untuk dipaksakan. Kembali dengan kesadaran masing-masing, kita pikir, kita gali sebagaimana melihat sejarah yang ada, kita imani, kita yakini, Pak, insya Allah menjadikan kita mudah-mudahan menjadi orang yang lurus. Sebab seperti sebagaimana sejarah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, dikala baginda Nabi menerangkan permasalahan Isra, itu di perkumpulan di saat itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Untuk secara umum ada yang pro, ada yang kontra. Akan tetapi Rasulullah tetap menerima apa yang ada di saat itu. Rasulullah tidak pernah memaksakan suatu apa kehendaknya beliau, sebagaimana Rasul tidak memaksakan untuk dipercaya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat sejarah sebagaimana yaitu sejarah Al-Habib As-Sayyid Ubaidillah, sebagaimana dimulai dari Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi yaitu bin Sayyid Muhammad An-Naqib. Beliau ialah Abu Ahmad Isa bin Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq. Imam Isa Ar-Rumi, Sayyid Isa Ar-Rumi mempunyai yaitu 30 orang anak lelaki. Di antaranya adalah Imam Ahmad Al-Muhajir yang merupakan datuk-datuknya kaum Alawiyin di Hadramut. Adapun sebagaimana anak-anak Imam Isa Ar-Rumi adalah yaitu
Abdullah, Abdurrahman, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Akhwal, Abdullah Al-Asghar, Daud, Said Yahya, Ali, Abbas, Yusuf Hamzah, Sulaiman. Mereka tidak mempunyai yaitu keturunan. Keturunannya tidak ada. Dalam kategori putus karena tidak punya keturunan. Adapun itu urut yang A, adapun yang B, Ismail, Zaid, Qasim, Hamzah, Harun, Yahya, Ali, Musa, Ibrahim, Ja'far, Ali, Al-Asghar, Ishaq, Husin, Abdullah, Muhammad, Isa, Ahmad Al-Muhajir. Itu adalah bagian yang menurunkan. Adapun Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang menurunkan sebagaimana zuriyah Nabi yang ada di Indonesia, yaitu punya anak yang namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Tahun 260 Hijriah. Dinamakan Al-Muhajir, ditambahi gelar Al-Muhajir. Karena apa? Karena beliau hijrah, yaitu hijrah dari Irak ke Hadramut, sebagaimana seperti sejarah kakeknya, dikala Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah ke tujuan, akhirnya yaitu ketujuan akhirnya Hadramut, beliau tinggal di Madinah selama yaitu 1 tahun, kemudian ke Mekah, yaitu untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji di saat itu. Dari Mekah beliau pergi kemana? Ke Hajran. Kemudian ke Husaisah yang jaraknya setengah marhalah, yaitu dari Tarim. Jadi setengah marhalah dari Tarim. Imam Al-Muhajir atau Imam Ahmad atau Said Ahmad adalah orang pertama yang datang ke Hadramut. Orang yang pertama datang ke Hadramut beserta keluarganya. Waktu itu disejarahkan keluarganya datang ke Hadramut yang berjumlah 70 orang. Ikut serta dalam perjalanan. Beliau anaknya yang bernama yaitu Said Ubaidillah, dan ketiga cucunya yaitu Said Alwi, Said Jadid, dan Said Basri. Imam Ahmad Al-Muhajir, Said Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafat pada tahun 345 Hijriah dan dikaruniai yaitu keturunan. Beliau itu punya keturunan Ahmad Al-Muhajir. Pertama
yaitu Sayyid Muhammad. Pertama Sayyid Muhammad, adapun keturunannya Sayyid Muhammad itu tersebar di negeri Baghdad. Jadi keturunan dari Ahmad Al-Muhajir itu banyaknya itu di negeri Baghdad. Keturunan yang kedua dari Imam Ahmad Al-Muhajir itu menurunkan yaitu yang bernama Said Abdullah. Dikala itu Said Abdullah diganti nama yaitu Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah. Jadi setelahnya itu Abu Alawi. Saya itu mbahnya yaitu kaum Alawiyin, yaitu yang ada di Indonesia, yang banyak menyebar di Indonesia itu dari Ubaidillah, yang dijuluki keturunan itu kaum Alawiyin yang banyak terdaftar di Robitoh Alawiyah yang ada di Indonesia. Itu semuanya terdaftar di sana. Dikala orang mengajukan nasab atau gimana, itu lewat Robitoh Alawiyah. Andai kata memang itu keturunannya Imam Ubaidillah, tetap ya dia akan menerima nasab. Apabila tidak, ya ditolak. Karena Robitoh Alawiyah itu kategori bekerjanya itu sangat-sangat rapi, sangat-sangat teliti, dilihat dari keturunan dan dilihat dari pamannya, dilihat dari kerabatnya dan saksi-saksinya. Sebagaimana seperti orang mau nikah, itu ada pengantin, ada saksi-saksinya juga. Tapi kalau di Robitoh Alawiyah, kesaksiannya dari mana? Yaitu dari keluarga, dari pamannya, dari kerabat yang lain, tetap yang masih zuriyah Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi saksi. Itu berarti rapi sekali, sangat hati-hati Robitoh Alawiyah. Sebagaimana Imam Ahmad Al-Muhajir mempunyai putra yaitu Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad. Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad mempunyai 3 orang anak. Ini para pemirsa, ini sudah mulai dari yang sedang diviralkan yaitu Imam Ubaidillah. Mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama namanya Alwi, kedua Jadid, dan ketiga Basri. Salah satu keturunan dari Said Basri adalah Al-Arif Billah Syekh Salim bin Basri. Meninggal di Tarim tahun 604 Hijriah. Dikuburkan sebelum yaitu makam Said Alwi bin Said Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Di antara keturunan dari Said Jadid adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Hafiz. Terus Abi Jadid Ali bin Said Muhammad bin Said Ahmad bin Said Muhammad bin Said Ali bin Jadid. Meninggalnya yaitu di Mekah pada tahun 630 Hijriyah. Keturunan Said Jadid dan Said Basri itu terputus. Said
Jadid dan Said Basri itu terputus pada awal-awal waktu kurun ke-7 Hijriah. Itu putus. Sedangkan Said Alwi keturunannya tersebar, yaitu tersebar di Hadramut, yang sekarang dikenal dengan keluarga Abi Alawi. Terkenal keluarga Abi Alawi, di mana nama tersebut dinisbatkan kepada, yaitu nama kakeknya. Imam Ubaidillah, dari keturunan Imam Ubaidillah yang di Indonesia itu dari Alwi. Dari Said Alwi bin Said Ubaidillah. Said Alwi bin Said Ubaidillah, beliau dilahirkan di Hadramut, dan yang pertama kali dinamakan Alwi, keturunannya tersebar di penjuru negeri. Sedangkan keturunan saudaranya terputus pada awal kurun, yaitu ke-7 Hijriyah. Imam Alwi bin Said Ubaidillah hanya mempunyai satu orang anak bernama, yaitu Muhammad. Punya anak hanya satu orang anak bernama Muhammad. Inilah para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini keterangan singkat dari beliau-beliau, yaitu Said Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sampai Alwi bin Said Ubaidillah. Ini Said Alwi yang terkenal itu golongan Alawiyah. Jadi keturunan dari Said Alawi yang banyak berdomisili yaitu di Indonesia. Semua habaib di Indonesia merujuknya ke Said Alwi. Semua habaib itu merujuknya ke Said Alwi. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan keterangan dari kami, yaitu dari channel Jamani, mudah-mudahan menjadikan suatu kecerahan bagi kita semua, menambahkan barokah bagi kita semua, menjadikan maslahah bagi para netizen, bagi penggemar-penggemar dunia media sosial. Mudah-mudahan dengan keterangan ini semuanya mendapat berkah, menjadikan kita ke depan banyak husnuzon. Karena Islam mengajarkan kita untuk husnuzon. Untuk itu para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan keterangan ini kita semua saling menghormati, menghargai demi terbentuknya NKRI. NKRI kita pertahankan. Jangan mau kita terpecah belah. Bangsa jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.